Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada fa'ilillah wa salatu wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin al-qamarah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan serta saya hormati al-muhtaram wal muhtaram, para alim ulama, para kawan guru, bil khusus guru kita Ustaz Abdul Wahab bin Haji Ja'far bin Hasan. Sebelumnya yang saya hormati serta saya muliakan para imam, para khatib, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah masjid Al-Istiqamah Sungai Tritip yang terkhusus berhadir pada malam ini dan umumnya seluruh masyarakat Sungai Tritip. Seterusnya Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak RW RT, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan nuzul Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah pada malam ini, malam 17 Ramadan 1443 Hijriah, bersamaan tanggal 18 April 2022. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah inayah oleh Allah sehingga tadi kita dapat melaksanakan sholat fardu isya, sholat sunat tarawih serta witir, dan alhamdulillah kita masih beriktikaf di dalam masjid ini dalam rangkaian acara peringatan nuzul Quran. Sebelumnya saya mengaturkan banyak lipat terima kasih kepada pengurus masjid, kepada guru kita Ustaz Abdul Wahab yang pada kesempatan ini yang telah menghubungi saya untuk bisa mengisi rangkaian acara tausiah pada malam ini. Memang Paku sebenarnya untuk meninggalkan pelanggaran pada malam ini memang sangat berat saya. Kenapa? Karena juga saya diamanahkan sebagai pengurus masjid sekaligus PHBI kecamatan. Ya belum pernah saya meninggalkan 17 Ramadan ini, cuma mengingat yang minta adalah guru kita, ya Ustaz kita, Ustaz Abdul Wahab. Saya tidak bisa nolak. Ya, di mungkin malam ini di pelanggaran ribut, mana biasa ada nggak ada kan? Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan Allah dengan rangkaian acara khusus untuk silaturahmi kita, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan permohonan maaf saya andai kata di dalam kesempatan ini nanti apa yang diharapkan oleh pengurus masjid, oleh bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat tidak sesuai apa
apa yang saya sampaikan ini mohonlah dimaafkan, karena untuk mengisi acara apalagi ini sudah jam 9 sampai jam berapa Bu sanggupnya Bu? Jam 11. Kalau Ibu sanggup jam 11 saya nggak sanggup. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, satu warisan yang diwariskan Rasulullah kepada kita sampai saat ini masih terpelihara, masih kita pelihara, masih kita muliakan, yang berupa kitab suci Al-Quran. Selalu, apalagi di bulan Ramadan ini, di mana-mana kita dengar bacaan-bacaan daripada ayat suci Al-Quran yang diwariskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang tidak ada generasi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kata saya kepada murid-murid saya di Aliyah, ya, yang sekarang ini kalau istilahnya jadi pelajar itu harus lanji, mencoba lanji kalau bagus kan. Nah, tapi lanji itu kepanjangan daripada lancar ngaji. Nah, ya, jadi harus lancar ngaji. Ya, nah, harus lancar ngaji. Karena apabila kita tidak lancar ngaji, banyak yang tidak panjang kita panjangkan, banyak yang tidak berdengung kita dengungkan. Ini gara-gara ada lancar ngaji. Nah, oleh sebab itu kita harus lancar ngaji. Ya, harus lanji. Ya. Bahasa kerennya harus lancar ngaji. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini, karena doa kita setiap malam berulang-ulang kita baca, ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, ya Allah kami memohon ridha-Mu dan surga-Mu. Itu permohonan kita. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon daripada perlindungan kepadamu, murka-Mu dan neraka-Mu. Bukannya kita minta, kita mohon ridha-Nya Allah, mohon surga-Nya Allah. Kita bermohon perlindungan daripada murka-Nya Allah kepada kita, dan kita mohon daripada neraka-Nya Allah. Ini yang kita mohonkan. Sesuai kan Ramadan itu rahnya rahmat, mahnya maghfirah, dannya dibebaskan daripada api neraka. Jadi di 10 hari yang pertama adalah rahmatnya Allah yang kita harapkan. Apa itu rahmat? Ya, kasih sayangnya Allah. Sedangkan mahnya dari 10 sampai 20, sekarang 17 adalah yang kita harapkan itu mahnya maghfirah, ampunannya Allah. Dan 20-30 nanti yang kita harapkan tidak ada lain adalah dannya dibebaskan daripada api neraka. Nah, maka pada kesempatan ini kedatangan saya, bagaimana kita ini supaya bisa selamat daripada neraka-Nya Allah. Bagaimana kita ini bisa masuk surga dikumpulkan dengan Rasulullah. Maka seorang ulama ahli ma'rifah, ya ulama ahli ma'rifah, ulama yang sangat kenal ma'rifah itu kenal, ya, ulama ma'rifah itu kenal, bahkan mereka itu kenal bukan sekadar kenal begitu saja, tapi al-ma'rifatu bil qalbi, mereka itu kadang-kadang kenalnya dengan hati. Ulama ma'rifah ada berkata, Elsilu arba'an bi arba'in, Elsilu arba'an bi arba'in, basuh 4 macam dengan 4 macam pembasuhnya, cuci 4 macam dengan 4 macam pencucinya. Jadi mereka itu berkata menyuruh kita ini mencuci, membasuh dengan 4 macam pembasuhnya. Apa yang dibasuh yang pertama?
wujuhakum bima'i a'yunikum. Yang pertama yang kita puji, wujuhakum bima'i a'yunikum. Wujuhakum bima'i a'yunikum, basuh muka, basuh muka. Kalau ulama ma'rifah, basuh muka. Ya kita setiap hari basuh muka ya. Ada dengan opal white, biru ya. Kalau mau tegar muka, dicuci muka dengan opal. Ada jawab putih, jangan kecewa. Ada pencuci muka yang lebih hebat daripada opal. Macam-macam sekarang ini bedanya kan 300.000 ada langsung dengan pencucinya. Iya. Kalau kami ini kalau cuci muka seringkali cuci dengan air kelapa, lepas nyemprot namanya racun, takut dia keracunan. Tapi ulama ma'rifah berkata bukan itu pencuci muka yang paling bagus. Tapi pencuci muka yang paling bagus itu ya wujuhakum bima'i a'yunikum, basuh mukamu itu dengan air mata. Ini pencuci muka yang paling bagus adalah mencucinya dengan air mata, dengan banyu mata. Mencoba banyu sama ya dengan air mata itu pencuci muka yang paling bagus. Ya pencuci muka yang paling bagus. Insya Allah kalau tidak di dunia diputihkan, insya Allah di akhirat akan diputihkan Allah luar biasa putihnya, mengarahkan putihnya muka bidadari ini. Kenapa? Karena wanita itu udah masuk surga, dia jadi ratunya bidadari. Jadi ratunya bidadari. Kalau dia masuk surga, bidadari semuanya jadi ganyanya. Mana lebih baik, lebih cantiknya ratu dengan bidadari, jelas cantik ratunya. Nah ini kalau masuk surga. Nah lalu bagaimana cara kita membasuh muka ini dengan air mata? Caranya tidak ada lain. Dengan banyak kita di bulan Ramadan ini merenung, berpikir, merenung. Ya, sejauh mana mungkin nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita dan sejauh mana syukur kita. Akhirnya timbullah tetes air mata, menangis kita. Kenapa ada sesuai dengan nikmat yang Allah berikan dengan syukurnya kita? Boleh jadi kita bisa menangis. Ini yang kedua, boleh jadi kita menangis selama ini sejauh mana sudah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sejauh mana yang Allah perintahkan itu kita kerjakan, dan sejauh mana yang Allah larang kita tinggalkan. Sejauh mana mungkin dengan ini kita bisa menangis karena takut kepada Allah. Andai kata kita bisa menangis takut kepada Allah, ini keberuntungan bagi kita. Ini keberuntungan bagi kita. Kenapa? Karena diceritakan, dikisahkan oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq, atau kita kenal dengan Datuk Sapa, Mufti Gajah Indragiri Hilir. Beliau menceritakan dalam sebuah kitab. Kata beliau, nanti ada seorang hamba di hari kiamat. Setelah di hari kiamat, seorang hamba ini lalu dihadapkan dengan mizan. Mizan ini timbangan amal baik, amal buruk. Yang mizan ini lebih hebat daripada timbangan emas. Kalau emas sekecil apapun, emas bawa kepada pembeli emas pasti ada nilainya. Tahu dia ukurannya segini. Ini hebatnya mizan pembeli emas, tapi mizan Allah lebih hebat daripada itu. Setelah sang hamba ini dibawa amalnya itu dihadapkan dengan mizan, ditimbang sebelah kanan, ditimbang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah amal-amal kebaikan, yang sebelah kiri adalah amal-amal kejahatannya selama hidup. Sekali ditimbang, ternyata sang hamba ini kurang bernasib baik, dalam artian berat di sebelah kiri. Berat di sebelah kiri, kata Datuk Sapa. Kalau berat sebelah kiri, di mana tempatnya? Tentu neraka.
tidak ada lain badannya di neraka kalau berat sebelah kiri. Maka sang hamba ini lalu digiringlah oleh malaikat ke neraka. Digiring ke neraka sang hamba ini selangkah demi selangkah menuju ke neraka. Kata Allah, wahai malaikatku, tanya hamba ini, tanya hamba yang mau dimasukkan ke neraka ini, apakah masih ada amalnya yang bisa menyelamatkan dari neraka atau tidak? Tolong tanyakan. Allah perintahkan kepada malaikat menanyakan, ada amalnya yang bisa menyelamatkan daripada neraka? Akhirnya kata malaikat, wahai hamba, itu neraka Jahannam. Yang neraka Jahannam itu sudah dipanaskan agarnya 3000 tahun, 1000 tahun dipanaskan Allah, warnanya merah, dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi 2000 tahun, warnanya putih, dipanaskan lagi kadar warnanya 3000 tahun, warnanya berubah jadi hitam. Itu neraka Jahannam. Wahai hamba, itu neraka Jahannam. Anda akan dimasukkan ke neraka Jahannam karena berat timbangan amal, keburukan ketimbang kebaikan. Anda akan dimasukkan ke neraka. Lalu wahai hamba, ada amal Anda yang bisa menyelamatkan daripada nerakanya Allah ini. Saat itu mulut dikunci, seluruh anggota badan bisa ngomong, bisa bersuara, batis membisu, kaki membisu, tangan tidak ngomong membisu, telinga begitu juga, ya, kulit, kuku, semuanya tidak ada yang ngomong. Kata malaikat, wahai hamba, itu neraka, kamu akan dimasukkan ke neraka. Ada amalnya yang bisa menyelamatkan dari neraka. Akhirnya diceritakan oleh Datuk Sahabat Syatur Rahman Siddiq, saat itu karena disuruh ngomong, ada selembar bulu mata. Selembar bulu mata ini ngomong. Kata bulu mata, kalau saya diizinkan ngomong, saya akan ngomong. Kata malaikat, silakan. Kata selembar bulu mata, dulu di dunia Nabi kita, Nabi Muhammad, ya Nabi penghulu kita, Nabi Muhammad, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang pernah matanya pernah menangis di dunia, yang menangisnya itu takut kepada Allah, maka dia diharamkan disentuh oleh api neraka. Barang siapa yang ada pernah matanya itu menangis takut kepada Allah, maka diharamkan disentuh api neraka. Karena memadamkan api itu kan dengan air, memadamkan api neraka juga dengan air, tapi air mata. Karena takut kepada Allah, maka kata mata ini, kata selembar bulu mata, nah saya sebagai saksinya, yang ngomong hanya selembar bulu mata, saya sebagai saksinya bahwa saya, kata bulu mata, pernah di dunia sekali menangis dan saya basah hanya selembar bulu mata. Coba bayangkan hanya selembar bulu mata. Akhirnya bagaimana? Malaikat langsung lapor kepada Allah, ialah bulan di bulan yang ingin dimasukkan ke dalam neraka ini ada selembar bulu matanya ngomong bahwa nabinya di dunia pernah bersabda, barang siapa yang pernah ada matanya itu menangis, yang menangis itu takut kepada Allah, maka dia diharamkan disentuh oleh api neraka. Bagaimana sementara yang ngomong hanya selembar ini yang kena yang bersih? Bagaimana ini ya? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar kata Rasulullah, benar kata kekasihku, benar kata hambaku itu, wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga itu, masukkan dia ke dalam surgaku. Akhirnya sang hamba ini yang berat amal keburukannya ketimbang kebaikan, yang pada mulanya jelas dibunuh ahli neraka, tapi karena berkah ada bulu mata yang ngomong, yang pernah menangis waktu di dunia, akhirnya ini yang bisa menyelamatkannya daripada neraka. Saat itu apa kata Allah? Wahai malaikatku, berseru. Arti berseru itu buat pengumuman, umumkan
bahwa nih hambaku ada yang lepas dari neraka gara-gara ini, buat pengumuman. Nah, maka Datuk Sampako membuat pengumuman, beliau tulis di syair. Ya, ada karangan Datuk Sampako dan syair ibaratnya. Nah, beliau buat pengumuman di syair ibarat, ada halamannya lupa saya. Apa kata di syair itu? Maka berseru orang yang diserukan, lepas si anu anak si anu, daripada neraka berkat sesuatu selembar bulu di matanya itu. Ya, kitab syair. Kami dulu awan anak momennya dulu kita selalu paham nih. Kamu juga bahasa Iran. Sama. Oh iya, awan ya. Mana aku salah ini? Asal ini dia. Asal dia. Jadi saat itu berseru orang yang diserukan, lepas si anu anak si anu daripada neraka berkat sesuatu selembar bulu mata, selembar bulu di matanya itu hanya selembar bulu mata, dia lepas daripada neraka. Ya mudah-mudahan kita ya, diberikan oleh Allah anugerah bisa menangis karena takut kepada Allah. Bisa menangis merenung kita sejauh mana ibadah yang kita lakukan kepada Allah, sejauh mana nikmat yang kita terima, sejauh mana ketaatan, sejauh mana larangan yang dapat kita tinggalkan. Akhirnya kita menangis, apalagi di tengah malam menangis kita. Ini keberuntungan bagi kita. Nah, jadi kita tahu ulama ma'rifah tadi ya, ilsilu basuh oleh kamu ya, diakbari arba'an diakbari 4 macam dengan 4 macam pembasuhnya. Yang pertama yang perlu kita basuh itu adalah wujuhakum bima'i a'yunikum, basuh muka dengan air mata, artinya dengan menangis karena takut kepada Allah. Ini pembasuh muka. Kalau kita selamat dari neraka masuk ke dalam surga, mungkin apa tidak muka kita ya. Ahli surga itu kunat ada lagi ya, kunat ada mungkin semua luar biasa ya. Jadi jangan berkecil hati andai kata kita membersihkan, memutihkan muka kita nggak mau juga putih-putih. Ada mungkin pemutih muka yang lebih bagus yang Allah siapkan, yaitu air mata kita ini untuk memutihkan muka. Kalau kita putih dipuji insya Allah nanti di dalam surga yang Allah jadi putih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua kata ulama ma'rifah, al-sinatakum bizikri khaliqikum, al-sinatakum bizikri khaliqikum, basuh lidahmu itu dengan berzikir kepada Allah, kepada basuh lidahmu itu dengan berzikir kepada Tuhan yang menjadikanmu. Al-sinatakum bizikri khaliqikum, basuh lidahmu itu dengan berzikir kepada Tuhan yang menjadikanmu. Nah, jadi yang kedua yang disuruh membasuh lidah. Jadi kalau kalimat dibasuh itu kotor ya, muka kita kotor ya, lidah kita bisa kotor, maka basuh dari basuh kan itu kotor, tentu kotor kan. Kenapa orang duduk ke muka yang dibasuh tangan, yang dibasuh kepala, yang dibasuh kaki, yang dibasuh, karena dia kotor. Kenapa muka kotor? Karena muka ini hari-hari melakukan dosa kepada Allah. Kotor maka dicuci. Ya. Kenapa? Karena akibat sehari-hari mungkin ada yang kita pegang ini melakukan dosa, maka dicuci. Begitu ya kepala mungkin kita berpikir ada yang tidak normal, berpikir yang negatif, yang menyebabkan dosa, maka dicuci. Telinga hanya sunat, tapi telinga juga dicuci.
Ya, mungkin telinga kita ada yang mendengar, yang tidak, ya, diridai oleh Allah maka dipuji. Begitu juga kaki. Ada orang Kristen memprotes agama kita. Yang Kristen, suatu hari orang Kristen ini berjalan ketemu seorang guru pas 30 hari hujan. Orang Kristen ini nanya, Anda orang Islam? Ya, saya orang Islam. Kata orang Kristen, apakah Islam itu tidak bersalah? Tidak. Kata guru Ustaz ini, Islam itu benar, agama yang benar, agama yang tidak salah. Kata orang Kristen, juga Anda pikir umat Islam itu kalau dia wudhu, tergentot dia keluar angin, tergentot lalu cuci muka, tangan, kepala, kaki, apakah ada salah? Yang keluar anginnya kulit, seharusnya kulit yang dicuci. Kata ulama Kristen, ya, kok kenapa muka yang dicuci, tangan yang dicuci, kepala yang dicuci, kaki yang dicuci, seharusnya kulit yang dicuci, karena angin keluar dari kulit. Apakah ada salah itu? Tidak, kata Ustaz tadi, benar agama kami. Lalu apa alasan Anda mengatakan itu benar alasannya? Ustaz ini berpikir nggak ada buka kitab, tak ada yang menjelaskan ya, apa kamu duduk di belakang angkot lalu hanya besok. Nah, akhirnya pilih Tuhan turun tengah berpikir, ya, menjadi hujah dan lihat orang Kristen tadi tangannya luka, ya luka. Lalu kenapa tangan Anda? Kita Ustaz tadi kepada, ya, pendeta orang Kristen ini, kenapa tangan Anda luka? Nah, besar ya, lukanya besar. Dijahit, diterbang, iya, disuntik, iya. Nah, di mana dia nyuntik? Di kulit, ya. Nah, di kulit dia nyuntik. Nah, lalu kata Ustaz tadi, apakah tidak bersalah? Dokter itu, apakah dia tidak salah Anda terus suntik? Yang menderita tangan, yang luka tangan, yang sakit tangan, kenapa kulit yang gemai-gemai? Dia tidak ada luka, yang tidak ada sakit, kenapa kulit disakiti? Kenapa kulit yang suntik? Nah, apa kata orang Kristen tadi? Itu sudah peraturannya, begitu. Peraturan suntik pasti suntiknya di kulit. Nah, begitulah jawabannya kata Ustaz tadi. Itu memang sudah peraturan agama kami. Bila orang muka yang dicuci, ya tangan yang dicuci, kepala yang dicuci, kaki. Kenapa? Karena itu, kenapa itu? Karena itu ya. Setiap hari melakukan dosa, nah, dicuci. Nah, jamaahnya dirahmati Allah. Nah, jadi mulut kita ini, ngomong kita ini yang setiap hari melakukan dosa, maka kata ulama melakukan cuci. Kadang-kadang dari mulut kita ini tuh, saking kotornya bisa menyebabkan iman kita binasa. Kita terkeluar daripada agama Islam. Umpamanya, ya, kita ngomong sambil bergurau, sampai 5 kali sehari semalam itu ada wajib katanya. Itu sudah kafir orang loh. Hanya ngomong begitu sudah kafir. Lidah hukumnya non Islam, putus hubungan non Islam. Puasa itu ada wajib katanya, zakat ada wajib. Jadi ada orang ngomong bicara semacam itu, maka orang itu keluar daripada agama Islam alias kafir. Hati-hati kita. Sekarang banyak orang yang ngomong model begitu, bilang ngomong puasa ada wajib, sembahyang ada wajib, zakat ada wajib, banyak sudah. Ya. Nah, kadang melemah-lemahkan syariat. Saya pernah di Pangeran itu, ya, pernah saya duduk, kawan yang ngomong begitu, aku katanya kalau puasa itu ada tahan puasa. Orangnya sudah tua, sudah dibilang itu sudah ada tahan kalau puasa. Aku ada tahan puasa. Ada tahan katanya puasa. Ya. Lalu kalau kita ngomong, kata kita, apa enggak ada tahan? Lalu dijawabnya siapa yang tahan? Ya pasti gitu, siapa yang tahan?
Nah, bukan tahan puasa, kita nggak bakal tahan. Nah, siapa yang tahan gitu? Alam kita yang tahan siriknya, dengan sirik kita yang tahan. Berarti kita punya kudrat, punya iradanya. Berikan dengan situ orangnya tadi. Jadi menghadapi orang semacam ini yang melemahkan syariat, berpikir saya, siapa yang tahan dulu ya? Jadi aku buka kitab 9 tadi di karangan Syekh Muhammad Asa. Di dalam kitab 9 barang siapa juga mengatakan ada tahan puasa, wajib raja mempenjarakan orang ini, tidak dikasih makan dari pagi sampai berbuka, hanya dikasih makan sampai dia tahan puasa, mulai tahan puasa. Tadi ya, kita buka 9. Ya. Nah, jadi banyak sudah di mulut kita nih. Nah, jadi bisa menyebutkan iman kita binasa gara-gara lidah kita. Maka cuci dengan zikir. Kadang-kadang dari ngomong kita ini setiap hari, kadang-kadang kita berpuasa hilang pahala puasa kita. Jadi lidah kita hilang pahala puasa. Kami saya ini salahu min syamina du'aila atas berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa, kebolehnya pahala harus saja. Kenapa pahalanya tidak ada? Kenapa puasanya nggak ada? Pahalanya hilang. Kenapa hilang? Khamsatul asya' tuhbitus shaum, kata Rasulullah. Ada 5 hal yang bisa menghapus daripada pahala puasa. Yang pertama al-kisbu, dusta. Dari mana dusta itu? Lidah. Lidah yang tidak dikendalikan oleh iman mudah sekali berdusta. Di lidah kita yang tidak dikendalikan oleh iman mudah sekali bohong. Yang tidak berdusta di bulan puasa, hilang pahala puasanya sah, yang kewajiban gugur pahala juga ada. Yang kedua, wajibah menentukan kejelekan orang lain. Di bulan puasa menentukan kejelekan orang lain, menyambut orang di bulan puasa. Nah, ya. Apakah orangnya, apakah tingkah lakunya, apakah suaranya, apakah pekerjaannya, sama saja. Nah, itu dikerjakan di bulan puasa, puasanya sah, pahalanya tidak ada lagi. Siapa yang menentukan kejelekan orang lain? Lidah. Ini kotornya lidah kita ini. Yang ketiga, ya wan namimah, adu domba. Ya adu domba seorang yang laki ini. Karena ternyata dia baik berambulan, dapat dia bermusuh-musuhan. Nah, bila itu dilakukan di bulan puasa, hilang pahala puasanya. Dari mana ada domba? Lidah juga. Apalagi, ya, wajibnya menulis sumpah palsu, bersumpah palsu di bulan puasa. Dari mana terbitnya sumpah palsunya? Lidah kita sumpah nih, memang segini harganya. Ya udah ada. Sumpahnya palsu, tidak benar. Nah, lidah kita juga. Sedangkan yang kelima, wal nazaru bis sahwah, memandang sesuatu dengan sahwah, ini juga bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, maka oleh sebab itu ulama ma'rifah ini, menyuruh kita, lidah kita ini, cuci lidahmu itu dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, berzikir khaliqikum, ya, dengan zikir kepada Tuhan yang menciptakanmu, berzikir. Sementara sabda zikir yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, di malam nuzul Quran, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Abdalu ibadati ummati, sabda ibadah umatku, kata Rasulullah, qiraatul Quran, membaca Quran apa lidah. Apa saja yang kita ucapkan menyebutkan ingat kepada Allah, namanya zikir. Baca Quran menyebutkan ingat kepada Allah, zikir. Ya, mengucap la ilaha illallah, zikir. Tasbih, salawat, zikir. Apa saja yang ucapkan itu mengingatkan kita kepada Allah, namanya zikir. Zikir itu umum. Apa saja
Ya, disuruh kita banyak hari-hari ini baca Quran. Ya, sebuah hadis. Sebuah hadis ya. Nah, kita bacakan An-Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala An-Mu'az bin Jabal dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala berkata ia kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam sebuah perjalanan fakultu maka aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah hadisna bi hadisin nantafa'ubi habarkan kepada kami dengan penghabaran yang dapat memberikan manfaat. Kata Mu'az minta kepada Rasulullah habarkan kepada kami ini dengan penghabaran yang dapat memberikan manfaat. Faqala maka Nabi bersabda apa kata Rasulullah? Faqala ya Aratu Aisyah Su'ada apabila kata Rasulullah kamu ingin hidup bahagia wa mauta syuhada kamu ingin mati karena mati syahid wa najata yaumul hasr selamat nanti di padang mahsyar wa zila yaumul jazaa mendapat perlindungan di hari pembalasan wal hadya minad dalalah dapat petunjuk ada sahabat sesat tidak sempat tersesat fa'adilu qira'at al-Quran biasakan bertadarus Al-Quran fa'innahu karena sesungguhnya itu Al-Quran kalamur Rahman ini ada perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu hebatnya Al-Quran ya Rasulullah siapa yang hendak hidup bahagia biasakan tadarus Al-Quran siapa yang hendak mati syahid biasakan tadarus Al-Quran siapa yang hendak selamat nanti pada masa biasakan tadarus Al-Quran siapa yang hendak nanti dapat perlindungan di hari pembalasan biasakan tadarus Al-Quran siapa yang ingin dapat petunjuk tidak sampai tersesat biasakan tadarus Al-Quran kenapa hebatnya begitu Al-Quran karena Al-Quran ya fa'innahu kalamur Rahman ya ada perkataannya Allah wa hisnun minasyaitan dia dapat melindungi kamu daripada syaitan kata Rasulullah wa jisum bil mizan dia dapat memberatkan timbangan nah jadi aku bisa memberatkan timbangan kita nah ini yang disuruh kita membersihkan kalau berat timbangan amal baik dan itu kemana-mananya surga lepas daripada neraka jamaah yang dirahmati oleh Allah ini Al-Quran alhamdulillah dengan bertanya Rasulullah yang kedua sesudah baca Al-Quran zikir yang paling abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah abdalul zikri abdal sesudah baca Al-Quran adalah fa'lam annahu la ilaha illallah itu menyebut la ilaha illallah. Ini salah satu kalau kita ingin terlepas daripada neraka selamat nanti di akhirat kita buatlah zikir selama hidup ini namanya zikir 70 laksa. Nah ini dari orang kita dari kalau ada keluarga meninggal kalau dia bukan ahli zikir dicari orang ahli zikir minta dizikirkan seapa 70 laksa 70.000 karena zikir 70.000 ini bisa menebus daripada nerakanya Allah di akhirat suatu saat bisa selamat daripada nerakanya Allah dengan berzikir 70.000 ya bisa ya juga ada disebutkan bahkan siapa yang berzikir ya, siapa yang berzikir 70 laksa kata itu sahabatnya maknanya hadir senantiasa
dalam akhirat sangat sentosa. Kata Syekh Abdul Rahman Siddiq, siapa yang berzikir 70 langsa, 70.000 maknanya hadir senantiasa, itulah dibarat segala dosa. Dibarat itu penebus dosa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, itu ditebusnya nanti. Jadi penebusnya. Akhirnya di akhirat jadi sentosa, jadi aman kita, jadi penebus daripada nerakanya Allah. Ini berzikir 70 langsa, tapi syaratnya maknanya hadir senantiasa. Artinya berzikir itu jangan di lidah saja. Lidah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu ya zikir kita la ilaha illallah. Nah, tapi hati la ma'buda bihaqqin illallah, itu makna zikir yang umum. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang sembah dengan sebenarnya hanya Allah. Nah, tapi bagi orang wali-wali itu banyak mereka itu la ma'buda bihaqqin illallah. Kelas-kelas kita ini la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang sembah dengan sebenarnya hanya Allah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati juga la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, jadi kita cara membuat zikir ini selama kita hidup. Nah, pada sehari, nah, niatkan ingin membuat zikir 70.000. Ya, membuat 70.000. Hari ini dapat 500, cepat 500. Besok 1.000, cepat 1.000. Sudah genap 70.000. Baru baca doa. Ada doanya di salah amal yang ada doa membuat zikir 70 sebagai penebus kita daripada neraka. Nah, jadi itu kata ulama Marifah, basuh lidah kita ini dengan berzikir kepada Tuhan yang menjadikan juga sudah cara kita untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Ya, 2 sudah. Yang ketiga, kata ulama Ma'rifah, wa qulubakum bihasjati rabbikum, wa qulubakum bihasjati rabbikum, basuh hatimu dengan takut kepada Allah. Nah, tadi basuh muka oleh air mata, dan ingatnya banyakin nangis takut kepada Allah. Yang kedua, basuh lidah dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, basuh hati. Dengan apa membasuh hati? Bihasjati rabbikum, dengan takut kepada Allah. Hati ini banyak kita takut. Ya, takut kepada Allah. Ini akhafallah, aku takut kepada Allah. Kenapa kamu tidak begini? Ini akhafallah. Kenapa kita sembahyang? Karena takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Kenapa meninggalkan ini? Karena takut kepada Allah. Kebanyakan takut kepada Allah. Kenapa tidak bekerja yang macam begini? Nah, kenapa tidak mencuri umpamanya? Karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Bila hati sudah takut kepada Allah, ini cara membersihkan hati. Kita cuci dengan banyak takut kepada Allah. Orang bisa selamat karena banyak takut kepada Allah. Kan disebutkan dalam hadis itu kan, sab'atu min zilluha fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya itu kan, ya, wa rajulun da'at imra'atun, seseorang yang diajak oleh seorang perempuan, hatta mansabin wa jamalin, yang perempuan itu cantik, punya nasab, anak keturunan raja, untuk melakukan perbuatan yang tercela, tapi apa katanya? Ini akhbar, aku takut kepada Allah. Maka orang ini nanti dilindungi dari kiamat. Matahari sedangkan dia tidak panas, kenapa? Karena dibayangi. Manusia penuh sempit, dia tidak merasa sempit. Menghilangkan lapar, menghilangkan haus. Kenapa? Karena ada di hatinya rasa takut. Aku takut kepada Allah. Macam Nabi Yusuf diajak Siti Zulaikha, aku takut kepada Allah. Takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Kadang-kadang kita ini kurang keyakinan kita. Bila meninggalkan yang haram, Tuhan ganti yang halal. Mengejar yang halal, Tuhan peliharakan daripada yang haram. Meninggalkan yang halal, Tuhan ganti dengan yang halal. Meninggalkan yang halal, kita dapat yang haram. Nah, yakinkah kita tidak? Meninggalkan yang haram, Tuhan ganti yang halal. Ya, di zaman dulu ada seorang pemuda penuntut ilmu. Pemuda penuntut ilmu ini pergi ke masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Untuk apa? Mengejar pengajian. Ini seorang pemuda. Akhirnya sang pemuda ini sampai ke masjid Jamek, kehabisan bekal. Kehabisan bekal. Sedangkan dia perantauan, seharian tidak makan, pengajian tetap diikutinya. 2 hari tidak makan, pengajian tetap diikutinya. Padahal dia tidak makan, kelaparan pemuda ini. Nah, suatu hari ya, masjid Jamek itu tidak punya pelapor macam masjid kita ini, dengan rumah berdempetan. Bila naik ke atas masjid, ya, ketika pelapor masjid bisa menyebelah ke rumah, itu kan enggak satu seatap. Akhirnya saat itu sang pemuda ini saking begitu laparnya, menangis lapar, terpikirlah yang negatif. Ini mungkin di rumah sebelah, di rumah tetangga ini ada makanan, ada makanan. Nah, timbul tergelitik dalam hati ini menyebelah mencari makanan. Ya, lalu disikip lalu dipersiapkan daripada mati, ya, kelaparan, lebih baik tidak di sebelah makanan. Nah, akhirnya pemuda ini sudah 2 hari, 3 hari tidak makan, akhirnya manjat naik ke bangunan masjid itu menyebelah ke rumah tetangga. Pas di sebelah rumah itu sepi, tidak ada penghuninya. Sampailah ke dapur, dibuka periuk. Ternyata di dalam periuk itu ada 2 tarong. 2 tarong. Nah, begitu timbul langsung laparnya, diambilnya 2 tarong, digigitnya. Sekali sampai digigit, ya, orang penuntut ilmu kemudian dapat hidayah pula. Belum sempat termakan, baru digigit, timbul hidayah Allah. Apa kata Allah? Hei penuntut ilmu, hei bulan di bulan yang kamu makan itu milik siapa? Itu tidak halal, itu tidak halal, itu milik siapa? Timbul takut, gemetar, hatinya timbul takut. Kenapa? Itu bukan miliknya, dikembalikan tarung yang sudah digigit itu lagi ke dalam periuk, ditutup, kembali lagi ke masjid. Saking sedih dia sambil menangis. Kenapa terlakukan hal perbuatan yang semacam demikian, menangis. Selesai pengajian, ada di balik tirai, ya, sang pemuda orang sudah pulang semua, dia masih duduk sedih karena teringat peristiwa tadi. Di balik tirai rupanya ada seorang perempuan juga yang tinggal saat itu. Yang tinggal tidak pulang semua, sang perempuan itu tinggal. Pak Kiai masih di depan, wahai Pak Kiai, kata sang perempuan tadi, ya, wahai Pak Kiai, terdengar di balik tirai. Kata Pak Kiai, ya, ada apa? Begini, rumah saya berdekatan dengan masjid, dan saya hanya hidup dengan bapak saya, yang bapak saya itu sudah tua. Ya, istilahnya sehat sehari seminggu sakit, sehat seminggu sebulan sakit, sehat sebulan setahun dia sakit. Banyak macam-macam penyakit kita kalau sudah tua. Dan yang sangat saya mengkhawatirkan karena kami hidup hanya berdua dengan bapak saya khawatir kalau bapak saya meninggal. Siapa yang melindungi saya? Siapa yang menjaga kehormatan saya? Pak Kiai paham, berarti kita carikan jodoh. Menjadikan jodoh, Kiai paham. Ya, kata Pak Kiai hati karena tidak ada, hanya satu pemuda yang menjawab sambil menangis. Nah, dipanggil Pak Kiai, kesini oleh pemuda. Sudah datang. Kata Pak Kiai, Anda ini dari mana?
Pak Kiai, saya ini adalah penuntut ilmu yang masuk kampung, keluar kampung, masjid, masuk masjid, keluar masjid untuk menuntut ilmu. Ya, nah saya ini dalam perantauan. Ya, Pak Kiai sudah menikah? Belum, Pak Kiai. Kata Pak Kiai, maukah kamu menikah? Menangis sang pemuda ini, menangis. Ditawari nikah, ditawari kawin, menangis. Kata pemuda, Pak Kiai, bagaimana saya ingin berumah tangga, ya, melaksanakan amanah, melaksanakan tanggung jawab. Sementara Pak Kiai, saya sudah 2-3 hari ini nggak makan, Pak Kiai. Bagaimana saya membiayai menafkahi istri, sementara saya sendiri nggak makan, Pak Kiai. Oh, cuma itu alasannya, kata Pak Kiai. Lalu Pak Kiai ini, wahai wanita di balik tabir, ini ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda, dia penggembara dan dia belum menikah, ya, dan dia sudah 3 hari tidak makan. Bagaimana, mau tak ini menjadi calon suamimu? Apa kata perempuan yang diberi tabir, wahai Pak Kiai, asalkan dia bertanggung jawab, bisa melindungi, menjaga kehormatan saya bersedia, wahai Pak Kiai. Akhirnya kata Pak Kiai, wahai pemuda, ini bagaimana? Kamu bersedia menjadi suaminya? Kalau dia menerima saya apa adanya, Pak Kiai, ya maka saya bersedia menjadi suaminya. Akhirnya dibawa menyebelah, dipanggil bapaknya yang sudah tua. Akhirnya bapak yang tua mengawalikan, ya, diserahkan lagi, diwakilkan kepada Pak Kiai menikahkan, dinikahkanlah pada malam itu. Setelah menikah Pak Kiai pulang, wanita ini paham bahwa suaminya sudah 2-3 hari tidak makan. Akhirnya sang istri lalu ke dapur sang istri mengambilkan makanan. Sekali buka periuk, buka gulai taro, masih ada cap bekas gigi, tempel gigi masih ada. Mau putus taruh tapi tidak putus. Nanti dia ini sang istri lalu menjerit, ini gigi siapa? Bekas gigi siapa ini? Bang, ada maling. Jadi ada maling. Ya, suami lagi ke dapur, mana malingnya? Nah, dikejar oleh sang suami. Sekali ini yang mulai tarung ada yang gigit. Saat itu menangis sang suami, menangis. Dek, yang menggigit gulai tarung itu abang tersilap, maafkan, dan abang tidak tahan lagi menahan nafsu, begitu laparnya. Tapi ketahuilah deh, tatkala aku menggigit, timbul di hati ini perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut, kenapa ini bukan milikku, kenapa aku gigit, kenapa aku menyebelah ke rumah tetangga tanpa izin. Timbul perasaan takut, maka saat itu aku ya sedih dan aku menangis. Bercerita sang suami sambil menangis. Sang istri bukan malah menangis, sang istri malah ketawa sang istri. Karena istrinya ketawa, sang suami berhenti menangis. Kenapa berhenti ketawa? Apa kata adik? Kata istrinya, Bang, perbuatan abang itu mulia. Perbuatan abang itu mulia. Abang tidak makan ini terong karena takut kepada Allah. Dulu Bang, terong ini haram abang makan. Haram abang makan ini karena bukan milik abang. Abang tinggalkan yang haram, ketahuilah Bang. Abang tinggalkan yang haram, Allah ganti yang halal. Dahulu kalau ini haram abang makan, sekarang halal. Kenapa? Karena abang tinggalkan yang haram, Tuhan ganti yang halal. Bang, bukan saja terong ini halal Bang, yang punya terong sekarang sudah halal. Itu kata istrinya ketawa. Bukan saja terongnya, yang milik terongnya sudah halal. Itu balasan Allah. Meninggalkan yang haram tadi. Nah coba, meninggalkan yang haram, ya Tuhan ganti, jangan kata terong, kita menjadi terong. Ini orang bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Bukan kata terong, yang milik terong sudah halal. Itu Allah mengganti. Nah oleh sebab itu kita harus yakin hidupnya banyak haram tinggalkan yang haram tinggalkan. Insya Allah Tuhan ganti yang halal.
Kalau pekerjaan kita menyembuhkan sembahyang tinggal, sembahyang tinggal, tinggalkan pekerjaan itu. Yakinlah bahwa Tuhan gantikan yang lebih baik. Nah, ini karena takut kepada Allah. Nabi Sulaiman itu dengan raja bisa memerintah angin, tapi Nabi Sulaiman itu memerintah angin asalnya bukan angin, kendaraannya kan kuda, dan kita boleh nasihin kuda. Suatu hari Nabi Sulaiman diiringi kuda masuk ke kandang. Sudah masukkan ke kandang kuda dari satu persatu. Ternyata Nabi Sulaiman kan hanya diwajibkan sehari semalam ini sembahyangnya hanya satu waktu asar. Asar itu mana bisa diwajibkan oleh Allah? Tapi karena kasihkan ngitung kuda, akhirnya sembahyang asar lupa. Tidak ingat lagi sembahyang asar Nabi Sulaiman. Maka unsur sembahyang itu kan dalam kitab Zabur kita ini hanya dua unsur sembahyang itu. Pertama lupa, kedua ya tertidur. Itu ada berusaha ada. Sahur asal jam 3 sekali rencana tidak mau tidur nah main HP dengan ceramah Ustaz Maruginer atau Ustaz yang lucu-lucu, ternyata hampir maka tidur sekali bangun ada yang menggunakan jam 7 berusaha kita tidak. Kenapa itu tidak berusaha kita? Cuma dengan sama yang sama sekali bangun jam 7 bersihkan badan kita, wudhu kita. Nah, jangan ada belajar keadaan usul pada subhi rakaat ini keadaan karena ada waktunya sudah habis. Karena tidur itu usul di dalam kitab Zabur tidur atau lupa. Nah, tapi selama ini lupa. Lupa. Akhirnya Nabi Sulaiman sadar, wahai kuda, gara-gara kamu aku terlupa salat asar, maka aku tidak mau putus hubungan dengan Allah gara-gara kamu. Akhirnya perintahkan orang sembelih kuda dan disembelih semuanya, bagikan daging-dagingnya. Nabi Sulaiman asal kendaraannya kuda, maka Nabi Sulaiman berjalan kaki, kemana-mana berjalan kaki. Berjalan kaki Nabi Sulaiman. Nah, tidak pakai kendaraan lagi. Apa kata Allah? Benar wahai hambaku, kamu berakhlak mulia wahai hambaku Sulaiman. Kamu rela berjalan kaki, tidak pakai kendaraan lagi. Gara-gara kendaraanmu menyebabkan tidak melaksanakan perintahku terlupa. Karena terlupa, bukan sengaja. Karena akhlakmu mulia kata Allah, maka aku ganti kendaraanmu yang lebih hebat dari kuda, yaitu Allah ganti dengan angin. Maka bisa kemana-mana, duduk dirikan, duduk sejadah, angin bawa pulang terbang, udara kemana-mana. Ini gara-garanya. Ini meninggalkan yang halal, Tuhan ganti yang halal. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini hati. Jadi cuci hati kita ini kata ulama ma'rifah, cuci hati kita itu dengan banyak takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, ini membersihkan hati kita. Sedangkan yang terakhir kata ulama ma'rifah, wa sunubakum bitaubati ila maulakum. Wa sunubakum bitaubati ila maulakum. Basuh dosamu itu, cuci dosamu itu dengan taubat kepada Allah. Nah, ini kalau basuh muka dengan air mata tadi. Kalau yang membasuh lidah dengan berzikir. Kalau membasuh hati dengan takut kepada Allah. Kalau membasuh dosa dengan ditaubati dengan taubat. Apalagi dosa besar. Dosa besar. Dalam kitab Tuhfatul Arifin, halaman sekitar halaman 4950 Tuhfatul Arifin yang dikarang oleh Maulana Syekh Muhammad Asad, meninggalkan puasa tanpa uzur syarah termasuk dosa besar. Saya bawahi. Bukan meninggalkan, berbuka puasa tanpa ada uzur syarah termasuk dosa besar. Meninggalkan sembahyang tanpa ada uzur syarah termasuk dosa besar. Mengurangi timbangan termasuk dosa besar. Yang mencuri di atas hak
bertepuk tangan dosa besar, durhaka dengan orang tua dosa besar. Ya bukan kita apa-apa lagi. Kita berbuka puasa tanpa ada uzur syara. Ya berbuka puasa jadi ada pekuliah enggak. Nah itu bisa kena dosa besar. Hanya teruntung dari warna merah ada puasa berbuka beruntung dosa besar. Nah dosa besar berbuka puasa. Kenapa? Tanpa ada uzur syara. Uzur puasa itu cuma dua. Yang pertama yaitu musafir, tapi musafirnya dengan jarak minimalnya 80 km, bukan beruntung di Palembang. 80 kilo ya keluar dari rumah sebelum terbit fajar. Nah boleh ada puasa. Ini ada beruntung baru bukan sampai beruntung dosa besar. Yang kedua sakit. Kalau pusing sikit, sakit gigi sikit, ada puasa, dosa besar. Ya, ini sakitnya itu bila merusak umpamanya kata dokter sakit mata, ini harus makan obat kata dokter nih. Kalau tidak diberikan obat, tidak dijamin matanya sembuh, matanya ini akan rusak. Nah, boleh bukan? Ya, bila merusak juga kita wajib kita ini. Kata dokter betul, harus makan obat ini, tidak bisa dia makan obat. Nah, boleh berbuka kalau merusaknya, mencederakan kita. Ya, nah, itu uzur. Jadi kalau tanpa ada uzur besar termasuk dosa besar. Kalau dosa besar, kalau dosa kecil dengan wudhu kita bisa hilang. Kalau dosa besar tidak bisa, kecuali dengan taubat. Apa taubatnya? Pertama ada menyesalkan apa? Dulu aku setelah balik, aku ada puasa. Gara-gara ini nggak puasa, kenapa dulu? Nah, ini kita sudah tua. Kalau tidak taubat, dosa itu sampai sekarang masih beda. Dosa itu kalau terhapus, maka perlu taubat. Kenapa dulu aku tidak sembahyang? Kenapa aku meninggalkan sembahyang? Maka sekarang perlu taubat. Kalau tidak taubat, dosanya jalan terus, tidak akan terhapus. Tidak terhapus. Kalau dosa kecil bisa dengan wudhu, dengan amalan-amalan yang lain, sebenarnya biasa segala macam bisa terhapus. Tapi kalau dosa besar dengan taubat baru bisa terhapus. Nah, jadi kita merenung di Ramadan ini. Kenapa dulu aku tidak puasa? Kenapa aku tidak sholat? Lalu kita taubat. Bagaimana taubatnya menyesal? Kenapa dulu menyesal? Bercita-cita aku akan mengerjakan puasa sampai akhir hayat. Aku akan melaksanakan sholat sampai aku mati, kemudian bayar padaannya. Kalau kita taubat, kenapa aku dulu durhaka dengan orang tua, ternyata kehidupan susah. Ya, dulu aku pernah menyakiti hati orang tua, ternyata orang tua sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal bapak, tidak ada mama, tidak ada bagaimana kita bertaubat ini. Kalau orang tua sudah meninggal, nah jadi pertama ada perasaan menyesal. Nah, dalam mencita-cita ada orang ini, itu mungkin lagi dia sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana kita orang tua yang sudah semacam demikian? Nah, maka kita bersedekahlah dengan namanya orang tua. Disedekahkan untuk pahalanya, untuk bapak saya bulan di bulan, untuk mama saya bulan di bulan. Nah, bersedekah dengan nama orang tua kita. Yang kedua, ya kita jangan lupa mendoakan orang tua kita. Kita berdoa jangan tinggal kasih dengan orang tua. Yang ketiga, perbaiki hubungan baik. Yang orang tua dulu baik hubungannya dengan siapa? Dengan saudara-saudara bapak kita tuh, nah pakcik-pakcik kita mungkin. Nah itu kita perbaiki dengan saudara-saudara sepadunya. Ya kita perbaiki bicara taubat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah menyukai kepada orang yang bertaubat ini yang mana disebutkan di Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang membersihkan diri daripada dosa. Bahkan Rasulullah katakan, Ataibu Habibullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Ataibu minazalmi kamazalmallah, orang yang bertaubat daripada dosa itu sama tidak berdosa lagi.
Nah, kalau ada dosa kita mana adanya jelas ke surga. Itulah jalan kita yang banyak melakukan kesalahan kepada Allah ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa berdoa tadi, Allah bukakan hal-hal tadi. Ya Allah, kita bukakan, ya Allah, ya kami memohon ridha-Mu dan surga-Mu, kami berlindung daripada murka dan neraka-Mu. Yang mudah-mudahan dengan itu kita senantiasa di akhir Ramadan ini dan dapat dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekedar ini mengingat waktu jam 10 lewat ya. Kita mau istirahat, nanti subuh ada sahur, dan subuh kita akan melaksanakan ibadah lagi yang namanya sholat fardu subuh. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada guru kita ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, juga kepada jemaah sungai dari tim yang mohon maaf ada kata dalam penyampaian pada malam ini ada salah, ada silap, ada menyinggung, ada yang tidak berkenan, tidak ada niat saya. Tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa selamat, pulang selamat. Itulah yang terpenting hidup ini. Jangan hanya memikirkan kita selamat, orang lain tidak selamatnya. Kita berpikir bagaimana kita selamat, orang lain juga bisa selamat. Nah, karena dalam surga itu selamat ada rami ini. Nah, kita berharap semuanya itu umat Rasulullah ini, ya semuanya kita berharap kepada Allah dapat ampunan, dapat maghfirah, dapat rahmat, dan dapat bebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Semoga ada hikmahnya dan semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh keturunan-keturunan kita ahli Al-Quran dan mahir membaca Al-Quran. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah salam diri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.